Waktu terasa seperti angin berlalu, memberi kesejukan di kala luangku. Tempat di mana kita tertawa bersama, canda dan tangis yang menghapus semua sepi. Siapa tahu tidakkah diriku melangkah menjauhi semua memori yang telah dirajut, berlari menuju bintang-bintang di langit. Akan ketenangan dan keikhlasan. Setiap tetes darinya mengingatkanmu akan indahnya hari yang murni dan jiwa yang penuh cinta kasih. Biarlah negeri ini menjadi lambang apapun yang suci dan bening selalu membawa kedamaian. Bagaimana keindahan hati yang kau miliki. masih ada kesempatan untuk kita dapat. Kelompok 1, are you ready? Ready! Mana suaranya? Di sini kelompok 1, mencarilah wajahmu pada kosongnya. Mulai! Ku ucapkan agar sebuah Kesan yang saya dapatkan selama menjadi bendahara di Kabinet Saturasi ini yaitu saya dapat belajar manajemen keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Walaupun saya sendiri, alhamdulillah saya bisa melaksanakan tugas ini sampai akhir periode. Untuk kesan saya yaitu semoga kedepannya untuk kegiatan yang berkaitan dengan keuangan atau dana BKM dapat dipermudah oleh pihak kampus. Di sini, saya mendapatkan pengalaman yang membuat pribadi saya menjadi lebih baik. Mulai dari lebih disiplin, berkompeten, dan juga bertanggung jawab terhadap kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi saya. Pesan saya untuk sekretaris di kabinet selanjutnya ialah menjadi orang yang lebih pekerja keras, disiplin, berani, dan juga berani berinovasi untuk kepentingan organisasi. Jadilah orang yang mampu untuk menjalankan tugas dari setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan dari organisasi. Tetap semangat, penuh motivasi, dan kerja cerdas. Ya, mungkin kalau untuk saya sendiri kesan dan pesannya, terutama kesannya saya mengikuti BEM periode 2023-2024 sangat seru. Apalagi Presma kita yaitu Raffi Basyar kan, seru banget. Terus juga proker-proker kami di Sosmaspol itu juga seru-seru semua. Untuk kesannya sendiri mungkin saya sangat senang, banyak pengalaman-pengalaman dan hal seru yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan atau program kerja dari Sosmapol itu sendiri. Dan saya senang sekali juga karena ya memang proker dari Sosmapol itu alhamdulillah berjalan semua. Walaupun mungkin ada beberapa kendala yang yaitu di luar dari ekspektasi kita. Tentunya saya sangat antusias terhadap beberapa proker, terutama proker dari Berpijak Bumi dan Humanity, karena ya berhubungan dengan alam. Untuk kesannya sangat berkesan lah, sangat berharga pengalaman yang saya dapatkan di Kementerian Sosmaspol ini, apalagi dibimbing sama menterinya Bang Reksi. Untuk pesannya semoga proker-proker selanjutnya bisa jangkauannya lebih luas, dan kami titip Kementerian Sosmaspol ini dan semoga kami tunggu gebrak-gebrakan selanjutnya. Ya, mungkin kesan dari gua hampir sama dengan Reksi, Andi, dan Arham.
Mungkin gue sedikit tambahin sih terkait pesannya itu di periode selanjutnya disiapin lagi secara matang untuk setiap prokernya. Itu aja sih. Kemudian pesan untuk Kementerian Advokesma pada periode selanjutnya, jangan lupa siapkan program kerja yang dengan fokus pada pemanfaatan nyata untuk mahasiswa dan lingkungan kampus. Pesan selanjutnya kepada kepengurusan Advokesma, menjalin hubungan baik secara internal maupun eksternal yang lebih baik supaya proker bisa berjalan lebih lancar, terus juga meningkatkan inovasi dan menjalin hubungan juga kepada seluruh elemen yang ada di kampus supaya keharmonisan dan kekeluargaan terus berjalan dengan baik. Kesan saya itu unik, yaitu kita bisa belajar bareng di bagian media, untuk bagian desain, fotografer, buat video, edit video. Mungkin itu kesan saya yang paling berharga di Metinfo. Lalu untuk pesannya sendiri, semoga kedepannya Kementerian Kominfo yang berada di BMKM ITSB bisa lebih terus maju dan berkembang, apalagi di bagian proker-prokernya bisa ditambahkan seperti bagian komunikasi, lalu bisa juga menambahkan proker-proker terkait dengan pelatihan desain dan lainnya. Mungkin kesan dari saya yaitu di sini saya bangga menjadi bagian dari Kementerian Kominfo Kabinet Saturasi, dan di sini saya bisa mengeluarkan ide-ide kreatif dalam membuat poster, postingan, dan di sini kita bisa bertukar pikiran. Terus kalau untuk pesan untuk kabinet selanjutnya yaitu lebih semangat dan keluarkan ide-ide kreatif kalian dalam membuat postingan, poster, dan lainnya. Yo guys, jadi kami dari Kementerian Pemikat. Oke, mungkin langsung aja ya. Pesan dan kesan kami, mungkin terutama dari aku ya, selama ada di Kementerian Pemikat ini, untuk kesannya itu baru pertama kali ada join di salah satu organisasi kepanitiaan yang memang tuh kerasa banget gitu kekeluargaannya. Nah, jadi kayak kekeluargaan, persaudaraan, terus komunikasinya juga baik banget di sini. Jadi itu tuh sesuatu yang berkesan banget untuk aku karena belum pernah gitu menjalin organisasi terus ketemu sama orang-orang yang bisa bareng diajak sebagai keluarga, tapi nggak cuma sebagai tim tapi bisa jadi keluarga. Itu best sih, kesan paling berkesan. Iya. Kalau dari aku kesan dan kesannya itu adalah karena kita beda dari kita itu 4 prodi. Ya, 4 prodi. Kanata PWK, aku tambang, Awe TPP, sedangkan Zian itu adalah sawit. Jadi kita tuh kayak bisalah mengatur semua jadwal kita dalam satu organisasi ini, walaupun agak susah ya. Iya, agak susah. Terus karena matkul kita juga beda-beda, kita juga sering main gitu, luangin waktu. Itu sih yang berkesan. Kesannya di Kementerian Pemikat ini kesannya tuh bener-bener kita tuh kayak kekeluargaan banget, dan baru kali ini Awe ngerasain organisasi yang bener-bener erat, saling merangkul. Walaupun dari beda-beda jurusan, kayak kita tuh punya waktu untuk main bareng, nyempatin main. Of course. Kayak beberapa bulan, sebulan sekali kan. Iya kan? Bener kan? Berapa bulan sekali? Iya. Sibuk magang ya guys. Walaupun kita saling nungguan kayak Zayan pulang magang dulu atau Awe pergi magang dan Kanata pergi magang, dan tetap bisa untuk ngatur jadwal mainnya. Pesannya untuk Kementerian Pemikat di kabinet selanjutnya itu yang pertama, kalian kalau bisa lebih ekstra lagi dari kami, dan kalau misalnya ada proker, biasanya pemikat tuh selalu ada dalamnya, dan biasanya tuh pemikat selalu berperan penting dalamnya. Oke. Ya bener. Dan fun fact juga, biasanya kalau misalnya Kanata ketuanya, aku wakil lah. Kanata PJ1, aku PJ2. PJ1, Kanata PJ2. Aku PJ1, Awe PJ2. Watima always BPH gitu. Gitu guys. Jadi buat kementerian selanjutnya maupun buat kabinet selanjutnya, ya semoga makin lebih sukses ya daripada kami kemarin. Kalau bisa diperbanyak kegiatan-kegiatannya. Sama ini nih, kalian harus tahu kalau proker pemikat tuh seru-seru, sumpah. Bener banget. Harus join pemikat. Spill dong kak yang paling seru. Forsma, Festival Olahraga dan Seni Mahasiswa. Bener, Forsma. Kami berganti nama
Setiap tahunnya namanya kan Forsma gitu ya. Oke. Sama Forsema. Dan jangan lupa ada ITSB Flash, itu pertama dalam sepanjang sejarah ITSB, dan itu juga keren banget. Jadi pesan terakhir dari kita buat kementerian selanjutnya atau buat kabinet selanjutnya itu tetap semangat, semangat, semangat. Pesan-pesan untuk kabinet saturasi ini, yang gue di sini dipercaya dan dapat tanggung jawab sebagai presiden mahasiswa. Yang pertama yang pastinya gue yakinin, gue tuh punya tim orang-orang terbaik di setiap kementerian yang ada di kabinet gue. Seperti ada Kementerian Pemikat, ada Sosmaspol, Advokesmas, sama Kominfo. Gue yakin mereka benar-benar bisa menghandle dan mempertanggungjawabkan tugas mereka dengan baik. Dan sejauh dari gue lihat ini, mereka benar-benar menunjukkan hasil terbaik dari apa yang mereka punya dalam menyelesaikan tugas mereka sebagai dari masing-masing penanggung jawab di setiap kementerian. Dan juga gue didukung sama teman-teman formator dan BPH yang keren banget, yang ya gue rasa mereka juga sama layak buat gue acungi jempol. Yang mana setahu gue, mereka ini beberapa orang sebenarnya belum punya basic di organisasi. Kayak contoh bendahara gue ada Andika, terus di sekretaris ada si Lukman, dan juga ada Kak Naswa, dan juga gue berterima kasih banget buat wakil gue yang dia gue tunjuk secara langsung, yang sebenarnya mungkin agak kurang layak sih aku menunjukkan sebagai wakil presiden mahasiswa secara tiba-tiba, tapi akhirnya dia tetap mau maju bareng gue di Pemira tahun sebelumnya sebagai paslon nomor 02 waktu itu. Dan ya akhirnya gue dengan dibantu Sugeng dalam mengoperasikan kabinet ini, yang gue rasa sejauh ini mungkin penilaian orang agak berbeda, cuman seenggaknya buat diri gue sendiri, gue puas ketika menjalankan tugas sebagai presiden mahasiswa ditemani dengan tim gue dan teman-teman gue yang gue anggap mereka benar hebat. Dan mungkin itu sih. Mungkin untuk pesannya, terutama buat siapapun nanti yang melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa, gue yakin lu pasti punya penilaian tersendiri terhadap kepemimpinan gue sebagai presma pada kabinet saturasi, dan gue harap lu bisa ngambil yang baiknya. Gak apa-apa nggak lu tiru, cuma seenggaknya lu ambil yang baiknya dan koreksi-koreksi yang lu punya yang ketika gue memimpin sebagai presiden mahasiswa, lu ambil sebagai bahan koreksi dan lu harus lakukan dengan lebih baik. Oke, pokoknya pesan gue itu jangan sampai apa yang udah dibangun saturasi mati, kalau bisa kembangkan lebih baik lagi dan buat suatu hal yang baru, dan of course improve buat lebih baik dibanding kabinet yang ada atau ketika gue memimpin sebagai presidennya. Oke, paling kesan dari gue pribadi itu ya dari awal masuk di kabinet ini sebagai wakil dari presiden mahasiswa itu agak sedikit canggung dan entahlah, karena secara pribadi aku nggak punya basic organisasi sama sekali sebelumnya, dan tiba-tiba langsung jadi wakil presiden mahasiswa yang notabene ini jabatan yang sedikit bergengsi begitu. Tapi untuk kesan di dalam kabinet ini semuanya aku pikir bekerja dengan baik, yang dari Kementerian Pemikat, Kementerian Advokesmas, Kementerian Sosmaspol dan Kementerian Kominfo itu mereka sangat bekerja dengan baik, sehingga apa yang udah kami rencanakan nih, aku sama Bang Raffi, visi misi kami itu berjalan sesuai dengan yang kami inginkan gitu. Mungkin untuk kesan dari aku itu aja. Kalau untuk pesan ke wakil presiden selanjutnya itu yang pertama, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan juga, karena wakil dan presiden ini sebetulnya sama begitu. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan, jangan pernah ragu dalam memimpin, karena di sini kita juga belajar gitu kan. Jadi kita keluarkanlah seluruh energi dan pikiran atau ide-ide yang ada di kepala kita. Sesuaikan dengan visi misi, jangan pernah melenceng dari kaidah-kaidah yang ada gitu.